Kayak udah siap, terus 10 menit juga udah aku siapkan, kita mau ngapain? Hehe, abis ini aku akan jelaskan. Selamat datang Awesomeness. Gel pen atau yang felt tip? Aku masih bingung. Kayaknya aku akan pakai gel pennya aja, karena biasanya lebih mudah dan tulisan hasilnya lebih bagus sih. Jadi Awesomeness, hari ini aku akan berbagi sama kalian pengalamanku menulis pakai tangan kiri selama 7 hari atau 1 minggu. Aku akan kasih tahu kalian kenapa aku melakukan hal ini nanti di akhir video, jadi please kalian nonton dari awal sampai selesai ya, untuk lihat progresnya aku hari ke hari menulis pakai tangan kiri atau tangan non dominan aku. Jadi di video ini aku akan memakai penanya itu Kenko Diamond Hearts. Ini aku udah beli lama banget dan merupakan salah satu dari favorit aku. Emang enak sih dia gel pen ya, cuman aku sebenarnya agak kurang suka sama ukurannya yang terlalu kurus untuk sebuah pena. Tapi karena warna-warninya oke, jadi aku pakai Kenko Diamond Hearts ini tuh sebenarnya tiap hari untuk menulis jurnal dan segala macam yang pengen aku tulis. Terus kalau bukunya sendiri ini local made ya, jadi produk dalam negeri. Aku kurang suka sih karena dia warnanya itu putih banget. Cuman karena waktu itu tujuanku adalah membantu apa ya namanya, karya anak bangsa lah istilahnya kayak gitu ya kan. Jadi aku beli aja dan ya selama ini aku pakai oke-oke aja sih, dia cukup kuat dan segala macam. Untuk ketebalan kertasnya juga lumayan oke. Aku kayaknya udah pernah review deh, nanti coba deh aku cariin dulu ya ada di video yang mana. Aku sebutkan di situ kenapa aku suka dan kenapa aku nggak suka sama notebook ini. Tapi kalau selama ini masih bisa dipakai sih, aku bilang why not? Aku akan tetap pakai sampai nanti dia habis, benar-benar habis. Terus juga apalagi ya? Oh ya, aku akan menulis selama 10 menit setiap hari. Jadi 10 menit tok nih. Dan apakah itu bisa mengadakan perubahan untuk kerapihan tulisan tanganku? Terutama karena saat ini aku pakai tangan kiri ya. Jadi aku emang nggak pernah nulis pakai tangan kiri untuk sehari-hari. Cuman emang kalau untuk iseng doang sih kadang aku nulis pakai tangan kiri. Tapi kalau nggak rapi kayak gini ya untuk apa ya kan? Itu sebabnya aku pengen tahu apakah jika dalam 1 minggu selama 10 menit aku alokasikan waktuku akan ada perubahan atau enggak. Nah, mari kita lihat progresnya dari hari ke hari. Terus tuh kan baru juga mulai udah salah rencanya, harusnya kan rencananya. Nah, di sini aku cepetin aja karena kalian bakalan ngikutin progresnya hari demi hari. Jadi kita simak aja. 10 menit itu ternyata lama juga ya. Ini aku tuh udah sampai bingung mau ngomong apa. Tapi ya akhirnya selesai juga sih 10 menit. Kuotanya terpakai dengan sempurna. Jadi di sini aku akan set lagi. Mari kita lihat di progres hari kedua. Seperti aku bilang tadi, Kenko Diamond Hearts ini karena dia ada beberapa warna, kalau nggak salah 7 atau 8 gitu, aku lupa. Punyaku hilang satu sih, yang hitam itu aku nggak tahu ke mana. Dan di sini enaknya itu kenapa? Karena kita bisa bikin hari per hari itu beda warna. Jadi kita akan tahu kelihatan banget gitu loh bedanya. Ketika kita di hari satu kayak gimana, hari kedua kayak gimana gitu tuh lebih mudah untuk dilihat. Hari kedua ini aku nggak ngerti, nggak enak banget tangannya, kayaknya kurang pemanasan atau gimana nggak ngerti. Terus aku coba untuk ganti pena, siapa tahu, siapa tahu gara-gara penanya ya kan. Jadi di sini aku ganti pena, terus kayaknya tuh rasanya sedikit lebih lancar, lebih enak gitulah. Tapi menurutku bisa juga sih itu cuman sugesti, nggak ngerti. Coba aja ya. Jadi di sini aku pindah halaman juga, siapa tahu rasanya beda gitu. Karena kan kalau tangan kanan itu selalu kita nulis ada apa ya namanya, tatakan untuk tangan kita kan, untuk tempat nyandar gitu loh. Tapi kalau tangan kiri ini kan nggak selalu ada, mungkin karena itu. Di hari selanjutnya ini aku pakai Sakura Jelly Roll Pen yang warna hitam, karena Jelly Roll Pen ini adalah gel pen yang enak banget dipakai juga. Jadi di sini aku ganti karena aku pingin pakai warna hitam, cuman karena perkara itu aja sih sebenarnya. Jadi aku nggak cuman pakai yang Kenko Diamond Hearts aja ya.
Hari berikutnya kembali ke Kenko Diamond Hearts. Kali ini aku pakai yang warna pink. Ini sebenarnya hari-hari biasa sih, dia kayak seret banget gitu loh. Mungkin pernah jatuh atau gimana, aku lupa ya. Tapi kalau dipakai beberapa waktu setelahnya itu dia oke lagi. Jadi mungkin dia kering sih kalau lama nggak dipakai. So anyway, this is day 1, 2, 3, 4, hari keempat. Dan mari kita lihat perasaanku kayak gimana. Ternyata karena dia udah sampai di bagian agak bawah nih, mulai kesulitan lah tanganku. Karena udah pakai tangan kiri, yang bagian bukunya itu kan udah nggak cukup untuk jadi tatakan tangannya kita tuh. Jadi aku emang agak sedikit kesulitan. Dan sejujurnya untuk hari keempat ini aku masih kayak gimana ya, agak-agak khawatir juga gitu udah hari keempat tapi kok perubahannya belum sesignifikan yang aku bayangkan. Nah akhirnya aku ya udahlah, yang penting 10 menitnya itu terpenuhi, jadi aku lanjut di hari berikutnya, hari yang kelima. Hari kelima melihat 1-2 baris pertama itu kok kayaknya masih sama aja, jadi aku menurunkan ekspektasiku supaya aku nggak kecewa-kecewa banget gitu. Jadi di hari kelima pun juga ya masih agak sama aja sih, aku nggak ngelihat perubahan yang signifikan ya. Mungkin karena memang ya cuman 10 menit aja, dan ini juga baru hari kelima gitu. Jadi aku berpikir adalah harapan ya untuk nanti mungkin kalau aku lebih sering lagi berlatih pakai tangan kiri, mungkin jadi agak ada perubahan yang bisa dilihat. Emang sih aku kayaknya pengen sih target bisa nulis pakai tangan kiri dan yang rapi gitu, nggak kotak-kotak kayak gini. Ini emang kerasa banget sih tanganku kaku, dan aku masih cari cara gimana caranya untuk bisa. Day 5 nulis pakai tangan kiri, masih kaku, but I'll keep going 2 more days. Hari selanjutnya aku penasaran, jadi aku pengen ganti pakai pena ini. Aku nggak tahu itu apa namanya, felt tip apa bukan sih? Itu yang kayak boxy itu loh, tahu kan? Yang kalau misalnya kalian jatuhin terus dia mekar jadi dua gitu. Jadi kalau kalian punya tipe pulpen seperti ini jangan sampai jatuh, terutama ketika tutupnya enggak dipasang ya. Dia bisa mekar jadi dua gitu, jelek banget deh pokoknya. Masih bisa dipakai sih kalau kalian pingin memakainya untuk apa ya, hias-hiasan gitu loh, yang tahu kan yang ada bayangannya gitu. Tapi yang jelas ya rusak itu. Kalau aku sudah tak buang kali. Kesal. Untungnya enggak sih. Aku biasanya awet kalau punya barang, guys. Kalau kalian gimana? Awet nggak kalau punya barang? Anyway, balik lagi ke tulisan, aku ngerasa ini sedikit lebih lancar sih tintanya. Mungkin karena dia empuk gitu ya, ujungnya nggak kayak logam seperti gel pen kebanyakan. Masalahnya adalah kok tulisanku ijek kotak-kotak yo guys, yo piye iki? Karo aku. Akhirnya day 7 dong, seminggu udah. Abis ini kita akan lihat summary-nya dari hari pertama sampai hari ke-7. Menulis dengan tangan kiri. Hari pertama. Hari ini aku mulai latihan nulis pakai tangan kiri. Rencananya aku akan menulis selama 10 menit setiap sesi dan aku akan lakukan rutin selama seminggu. Aku ingin tahu apakah dalam seminggu itu tulisanku ada perbaikan. Semoga setelah 1 minggu aku bisa nulis dengan baik meskipun menggunakan tangan non-dominan. Di sini berarti tangan kiri ya. Di hari pertama ini aku merasa tanganku gerakannya masih kaku dan cepat capek di bagian bahu dan siku. Ayo semangat, pasti bisa. Hari kedua baru mulai aja kok terasa tangan kaku banget. Mana lupa nggak pasang timer, hadah. Baiklah, mungkin perlu pemanasan dulu. Oke, setelah pemanasan sedikit ternyata masih terasa kaku juga. Coba deh rasain lagi. Kayak nggak enak gitu flow tintanya, seret. Ganti pena kali ya. Oke, ganti pena. Rasanya pena ini sedikit lebih lancar. Semoga nanti bisa makin rapih. Coba di sisi buku bagian kanan kali ya. Masih nyisa segini guys, tapi aku udah pindah. Coba di sini lah, sama aja masa. Gimana ini? Ini kenapa sih hari ini kaku banget tangannya? Bahuku kerasa capek banget. Udah ya, besok lagi. See you. Hari ketiga. Oke, mari kita lihat apakah pada hari ketiga sudah ada perbaikan. Rasa kaku di tangan masih ada, bentuk huruf masih kotak-kotak,
Aneh, tapi secara umum masih bisa terbaca. Mungkin besok latihan huruf-huruf alfabet aja kali ya. Atau tetap langsung kata-kata aja ya. Aduh, jadi bingung. Let's see if it works. Pengen udahan nulisnya karena udah nggak ada ide mau nulis apa, tapi masih belum ada 10 menit. Ayo, mau gimana? Besok mau nulis nyontek dari internet aja, biar nggak usah mikir. Oke, tinggal kira-kira semenit lagi. Lapar, Apakah menulis menggunakan tangan non-dominan membuat lapar? Misteri. Hari keempat. Wow, belum mulai kok udah susah. Sepertinya karena tidak ada penyangga di bagian bawah, tangan jadi susah gerak. Tapi meskipun begitu, aku nggak mau ganti halaman dulu. Biar dulu, soalnya dalam kondisi sebenarnya aku bakalan tetap lanjut juga. Susah sih, tapi nggak apa-apa deh. Aku akan terus berusaha. Menit ke-6. Oke, aku tidak boleh menyerah. Sisanya lebih sedikit guys daripada kemarin tuh. Hore, halaman baru. Masih ada waktu kira-kira 4 menit tersisa. Lebih nyaman posisi tangannya, tetapi pergerakan tangan masih agak kaku, sehingga bentuk huruf yang kutulis masih belum konsisten. Secara ukuran, aku rasa ukurannya cukup stabil. Oke, siap-siap untuk latihan besok. Yeay! Hari kelima. Belum pemanasan, semoga latihan hari ini berhasil dengan baik. Yang kurasakan masih sama, tangan terasa kaku, selama ini yang bergerak adalah pergelangan tangan ke lengan. Mungkin yang perlu dilatih adalah gerakan jari dalam mengarahkan pena. Wah, mungkin dilatih secara perlahan supaya lebih lincah, karena susah juga Sepertinya karena sudah terlebih dahulu terbiasa menggerakkan tangan. Jadi kalau harus berubah menggerakkan jari, jadi terasa seperti mulai dari nol. Ini meskipun pelan-pelan tapi mesti kayak gitu guys. Hari ke-6. Menjelang hari terakhir kepikiran untuk ganti pena. Semoga nggak nembus ke belakang ya. Yes, aman. Masa sih? Nah. Oh iya, aman. Yes, aman. Seperti biasa, aku masih kesulitan mengontrol gerakan jari. Masih cenderung menggerakkan dari lengan. Wah, gimana nih? Tinggal tersisa 1 hari, tetapi tulisanku masih sama aja. Jadi penasaran sih, misalkan aku lanjutkan selama 30 hari atau 1 bulan, akan seperti apa ya hasilnya? Aku masih gak mau menyerah, tangan kiriku harus bisa menulis dengan baik. Amin. 9 menit and I stop, karena ntar kelebihan, soalnya ini udah 9 lebih berapa gitu. Hari terakhir, yeay. Akhirnya hari terakhir menulis pakai tangan non-dominan. Setelah 7 hari, aku merasa tidak ada banyak perubahan, tetapi ada beberapa hal yang aku pelajari. Salah satunya adalah bahwa kecepatan berpengaruh banyak. Kalau aku terburu-buru, maka bentuk huruf yang kutulis jadi jauh dari ekspektasi. Lalu bentuk huruf dengan lengkung harus dilakukan dengan rileks, sementara yang memiliki bentuk dominan garis lurus harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan ekstra hati-hati. Aku ingin meneruskan proyek ini sampai aku puas dengan hasil latihanku. Selamat bertualang. Oke, itu tadi adalah hasil latihanku selama 7 hari menulis pakai tangan non-dominan. Dalam kasus ini adalah tangan kiriku, karena aku bukan kidal. Pelajaran yang aku dapat dari kegiatan 7 hari rutin ini adalah bahwa pena itu berpengaruh banget. Jadi kalau penanya enak, latihannya juga jadi lebih mudah tentu saja. Jadi emang si pena itu kayak jodoh, jadi kalian harus pilihin satu-satu benar-benar mana yang kalian benar-benar cocok, baru kalian pakai itu. Kemudian kecepatan, karena ini memang bukan hal yang biasa dilakukan, jadi jangan terlalu terburu-buru, take your time, benar-benar pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Lagian kan kita juga nggak dikejar apa gitu ya, ini untuk sesuatu yang iseng aja. Aku pengen membuktikan bahwa sebenarnya apapun itu bisa dilakukan asal kita terbiasa atau kita rajin latihan. Dari pengalamanku selama 7 hari ini justru bikin aku semakin terpacu. Aku pengen melanjutkan lagi sampai 30 hari ke depan. Misalnya aku lakukan setiap hari selama 1 bulan, apakah ada perbaikan atau enggak. Tapi di sini aku akan mulai dari hari 1 lagi, bukan hari ke-8, karena kemarin kan sebenarnya udah 1 minggu ya. Tapi aku mau lanjut dari hari 1 lagi, jadi benar-benar 30 hari ke depan. Nanti aku akan update apakah ada perbaikan atau enggak. Aku pengen membuktikan bahwa jika ini mungkin dilakukan pakai tangan kiri atau tangan non-dominan, maka sangat mungkin untuk kita lakukan menggunakan tangan kanan kita yang toh udah terbiasa untuk menulis. Jadi kalau misalnya
ada yang bilang aku udah latihan kak tapi tetap jelek tulisannya. Come on lah, kalian baru latihan berapa kali gitu, mungkin kalian nonton videoku 1 kali terus langsung berharap ada keajaiban datang seperti itu. Karena aku sendiri membaca komen-komen kalian yang membuktikan bahwa setelah kalian menonton videoku ternyata tulisan kalian lebih bagus. Aku rasa pengaruhnya adalah bukan dari videoku, aku cuma share apa yang aku tahu, tapi kuncinya ada di diri kalian sendiri, bahwa kalau kalian ingin maju kalian harus melakukan sesuatu, dan itu tergantung sama kalian segimana ngeyelnya kalian untuk mengadakan perubahan dalam hidup kalian. So that's it for today. I hope to see you again in my next video. Bye guys.